Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita di bulan ini bisa melaksanakan ibadah puasa dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Meskipun kita berada di tengah-tengah wabah, kita berada di suasana yang seperti ini, tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menjalankan aktivitas. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya dan senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua di sini di Indonesia maupun di luar negeri, wabil khusus umat Islam, sedang melaksanakan ibadah Ramadan tengah pandemi Corona. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dahulu juga pernah terjadi wabah di era Rasulullah SAW, kemudian di era sahabat, kemudian di tahun 7 Hijriah, kemudian di negara Mesir, semuanya pernah mengalami wabah. Di Mesir dahulu ada yang bernama wabah taun di zaman Muhammad Ali Pasha, dan ketika itu penduduk Mesir berjumlah 20 juta. Namun karena wabah, penduduk Mesir berubah drastis, menurun menjadi 2,5 juta saja. Ketika itu penduduk Mesir berikhtiar untuk membaca kitab Sahih Bukhari. Sementara mereka berkumpul membaca kitab tersebut, malah wabah semakin parah. Dan sampai ketika itu warisan berubah menjadi ke-9 keluarga. Saking cepatnya wabah itu, banyak yang meninggal dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang perlu kita tangkap dari hikmah ini? Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa dulu ketika wabah, banyak orang yang berkumpul untuk membaca kitab Sahih Bukhari. Namun mereka tidak memperhatikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jikalau ada orang yang terkena penyakit wabah, janganlah kamu mendekat darinya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila ada wabah di suatu negeri, janganlah kamu mendatanginya. Tapi jika terjadi di daerah umum, maka janganlah kamu meninggalkan dari daerah tersebut. Hal ini apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertahan, memerintahkan kita untuk dikarantina sementara sampai wabah benar-benar berakhir, sampai wabah benar-benar selesai. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ibadah yang tadinya kita lakukan secara bersama-sama, mulai dari sholat tarawih, mulai dari sholat Jumat, mulai dari pengajian, itu untuk sementara kita pending, kita sementara di rumah saja, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti para pakar kesehatan, tenaga medis, cendekiawan, dan ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini semua terkena dampaknya, mulai dari dampak ekonomi, sosial, politik, bahkan ibadah sekalipun. Dalam fikih kita sebut dengan keadaan darurat. Keadaan darurat itu adalah keadaan yang bisa membuat kita itu meninggal kalau kita melakukan perbuatan tersebut. Maka wabah ini juga sangat berbahaya bagi kita, bagi kesehatan kita. Bagaimana jadinya seandainya dalam rumah tangga kita, atau bahkan naudzubillah kita sendiri yang terkena tersebut? Tentunya kita tidak akan enak dalam beribadah, tentunya kita tidak akan bisa bekerja,
tentunya kita tidak akan bisa beraktivitas. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pandemi di bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat semua wabah ini, dan kita ikhtiar, kita saling menjaga kebersihan, kita berikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.